الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
أما بعد فإن خير كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di salah satu tempat termulia yang ada di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih berada di dalam kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Baik kenikmatan yang kita minta maupun kenikmatan yang tidak pernah kita minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu karena kita membutuhkannya. Dan betapa banyak kenikmatan yang tidak kita minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang maha bijaksana tetap memberikan kenikmatan itu tanpa pernah kita minta. Sidang Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah pernah dijelaskan oleh guru-guru kita di sini, akan tetapi tidaklah mengapa untuk saling mengingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah memberikan peringatan, karena namanya peringatan akan tetap bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Peringatan akan satu hal yang besar yang wajib kita fokuskan seumur hidup kita tanpa kita lalaikan sedikit pun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Dan sungguh, ya, Allah double di sini lam dan qad, yang dalam bahasa kita entah apa artinya. Sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul, yang mana rasul ini diwajibkan atas mereka semua. Dakwah mereka yang pertama kali, ucapan yang mereka ucapkan pertama kali untuk kaumnya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah seluruh umat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Kullu ma'ubida min dunillah, kata Ibnu Abbas. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho terhadap penyembahan terhadap dirinya. Pun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus delegasi-delegasinya untuk berdakwah ke seluruh penjuru dunia, wasiatnya pun sama seperti apa yang Allah wasiatkan kepada 124.000 nabi dan 315 rasul. Tentu bukan hal yang main-main, bukan hal yang sia-sia. Sahih, di agama kita ikhwah ada perkara-perkara penting. Salat, bahkan Rasulullah menyendirikan inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Penting. Zakat penting. Bab pernikahan penting, ibadah terpanjang seumur hidup kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sekian ratus ribu nabi dan rasul untuk dakwah yang sama? Tentu dengan tujuan yang besar. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabatnya, seperti Mu'adz ketika dia hendak berdakwah ke Yaman.
Nah, dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sebelum dia berangkat, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Yang diserukan pertama kali, hendaklah kamu mentauhidkan mereka, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin ila akhirih. Baru setelah itu ada perintah sholat. Artinya yang dititik beratkan oleh Rasulullah pun adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Beliau mengutus Ali bin Abi Thalib yang hendak menaklukkan Khaybar. Apa pesan beliau? Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim tumad'uhum ilal Islam. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Jalan lurus kau ke depan sampai kau tiba di tempat mereka. Kabarkan mereka tentang hak Allah yang jelaskan di hadis lain, di hadis Mu'ad, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Dan semuanya seperti itu. Tidak ada satupun yang mendakwakan pertama kali silakan rebut kepemimpinan. Tidak, ikhwah. Musa pergi setelah Fir'aun tenggelam. Dia tidak menduduki tabuk kepemimpinan. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah setelah musuh-musuhnya kalah di Fathul Mekah. Tidak menduduki kepemimpinan. Karena bukan itu dakwah Islam. Dakwah Islam adalah bagaimana manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita di sini sedang tidak mengkritik Allah, ikhwah. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak akan ada yang menanyai Allah kenapa. Tidak, terserah Allah. Wa hum yus'alun, kita yang akan ditanya. Kenapa antum tidak mendakwakan tauhid? Antum mendakwakan hal-hal yang lain yang mungkin penting, tapi tidak paling penting. Tapi sebagai manusia, setidaknya kita akan lebih bersemangat tatkala mengetahui hikmah besar apa di balik pengutusan ribuan nabi dan rasul ini. Setidaknya khatim meringkas 3 hal yang besar yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48, juga ada di ayat 116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala kedereng-dereng mengutus ribuan nabi untuk tujuan yang sama. Karena ikhwah, sidang Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata innallaha la yaghfiru, sungguhnya Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi, orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, tentu bagi yang tidak bertaubat. Ayat ini bukan ayat pengkafiran, siapa saja yang berbuat syirik pasti kamu masuk neraka. Tidak. Ayat ini ancaman bagi siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Ayat ini untuknya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan dijelaskan di hadis lain, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, law ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la tusrik bi syai'a, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Dan di sini Hasan. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak Adam, seandainya engkau datang mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, akan tetapi di dalam tumpukan dosa tersebut
la tusyrik bi syai'a. Satu dosa yang dia tidak lakukan, yaitu berbuat syirik. Allah janji, la ataituka, Allah awali dengan lam, sungguh saya pun akan datangkan kepadamu ampunan sebesar bumi pula. Imbas habis keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Menafsirkan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni dosa yang lain dan tidak mengampuni dosa syirik ketika dia tidak bertobat. Satu jawaban untuk kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah haram baginya masuk surga. Ikhwah, haram Allah katakan untuk kita masuk surga. Iya dan billah, bagi orang-orang yang berbuat syirik haram Allah gunakan bahasanya. Sampai kapanpun tidak akan bisa yang namanya haram. Tidak kalah mengerikan ancaman ini. Satu ancaman perbuatan syirik cukup memasukkan kita kekal di dalam neraka. Bagaimana seandainya Allah tidak mengampuni? Cukup untuk seseorang masuk ke dalam neraka secara kekal. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk surga. Dan yang ketiga ancaman yang tidak kalah mengerikan, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la in asrakta la yahbatunna amaluk. Jika engkau sampai berbuat syirik, sahih khitab ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asrakta anta ya Muhammad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi lain asrokta, kalau sampai tentu tidak akan karena beliau maksum. Kalau sampai berani beliau berbuat syirik, la yahbatuna amaluk, hapus seluruh amalmu. Gimana dengan antum? Bagaimana dengan saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam sedemikian mengerikan. 3 ancaman ini saya kira terbesar untuk kita. Bagaimana seandainya Allah tidak mengampuni kita, ya dan billah. Bagaimana seandainya Allah tidak mengharamkan kita masuk ke dalam surganya, dan bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, menghapuskan seluruh amalan kita. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Maka sidang Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan diri kita, terus perbaharui, datangi kajian-kajian yang membahas tentang akidah, karena disitulah keselamatan agama kita berada. Sekali lagi, ini bukan mengecilkan majelis-majelis selain majelis tentang akidah, tidak. Itu semua perlu, karena kita hidup pun sholat dan muamalah-muamalah yang lainnya. Yang terutama yang perlu kita ingatkan adalah diri kita dan anak istri kita, karena mereka adalah yang paling berhak atas apa yang kita punya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dan istrimu dari api neraka. Dan Allah juga Subhanahu wa taala berfirman yang memberikan perintah kepada kita, wa angdir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Tentu orang-orang terdekat kita adalah anak dan istri kita. Kabarkan mereka tentang ancaman-ancaman syirik ini. Dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah tentu harus berimbang antara ancaman dan kabar gembira. Sampaikan ke mereka ancaman perbuatan syirik dan sampaikan mereka tentang apa-apa konsekuensi yang mereka dapatkan ketika mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya Allah yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa sedikit pun orang yang tidak berbuat syirik. Kita bisa kabarkan mereka hadis bitaqah, di mana kelak di hari kiamat ada seorang laki-laki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 99 catatan kejelekan. Yang satu catatan kejelekan muddal basar, sejauh pandangan mata. Laki-laki ini sudah pesimis, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Engkau punya kebaikan. Dia keluarkan, Allah Subhanahu wa taala keluarkan kebaikannya satu buah bitaqah, bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ditimbanglah dosanya sekian banyak dengan kalimat. Kabarkan ini ke mereka bahwasanya rajhat bihi la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dari seluruh dosa dia. Kabarkan mereka tentang wasiat Nuh alaihi salam yang mewasiatkan anaknya tatkala meninggal, amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa kalimatu la ilaha illallah fi kifatin rajhat bihinna la ilaha illallah. Kata Nuh alaihi salam mewasiatkan kepada anaknya, saya perintahkan engkau untuk mengucapkan kalimat la ilaha, mengamalkan kalimat la ilaha illallah, karena sungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi jika disatukan di dalam satu timbangan, dan kalimatul la ilaha illallah di satu timbangan, rajhat bihinna la ilaha illallah, pasti kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kabarkan mereka berita bahagia ini bagi orang-orang yang bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamu. Allahumma aslih lana diniyal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirati allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan barisannya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.